Donald Trump lagi-lagi dalam masalah besar. Seseorang berusaha untuk masuk dan melakukan kegiatan piu-piu ke Donald Trump, namun dapat digagalkan oleh Secret Service. Trump was likely target of shooting at White House Correspondents' Dinner, say US official. Yes, ini adalah upaya penembakan lagi ke Donald Trump yang berhasil digagalkan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana detail yang bisa gue dapetin dan gue bisa share ke kalian? Disclaimer, video ini direkam di tanggal 26 April malam. Kejadiannya terjadi tanggal 25 April 2026 di Amerika, lebih tepatnya di Washington DC, di mana pada saat itu lagi ada acara namanya WHCD atau singkatannya dari White House Correspondents Association Dinner. Jadi kayak semacam pesta makan malam gala gitu besar yang isinya adalah para jurnalis di Amerika dengan para pejabat pemerintahan Amerika. Jadi yang hadir nggak kaleng-kaleng, tapi para eksekutif, para orang-orang ternama dari berbagai macam media di Amerika dan pemerintahan Amerika itu sendiri yang tentu saja Donald Trump, Ibu Negara, JD Vance, dan beberapa pejabat pemerintahan. Jadi event ini tuh kayak semacam acara tahunan di mana mereka itu kayak apa ya, untuk mungkin bisa gue bilang networking, temu kangen, ngobrol antara para jurnalis dengan pemerintahan Amerika, yang nilai-nilai yang berusaha untuk diangkat adalah tentang menjaganya free speech dan relasi antara pemerintah dengan pers yang intinya bisa kadang-kadang tegang, bisa kadang-kadang nyantai. Ini lagi mode nyantainya. Tapi sayangnya keramah tamahan dan kenyantaian mereka lagi networking atau lagi ngemil tiba-tiba mesti diganggu, diusik, dan bahkan dalam bahaya oleh seseorang yang tiba-tiba melakukan aksi penerobosan security. Seperti yang kalian bisa lihat, Secret Service dengan persenjataan lengkapnya keluar dengan laras panjangnya, berusaha untuk melindungi Presiden Donald Trump dan pejabat pemerintahan lainnya dari ancaman yang jelas-jelas sudah terdengar suara tembakan di luar ballroomnya, di luar ruangan utamanya. Pertanyaannya adalah bagaimana penyerangan itu terjadi? Apa yang sebenarnya dilakukan sama si penembak dan bagaimana ini semua berhasil digagalkan? Lieutenant Hudson, you monitoring this there? Very good, sir. Obviously, yes. Go for us. Shall I post it? Gue bisa menyimpulkan ini semua dengan bahasa kasar untuk gue bilang rush B. Yes, the shooter alias si penembak itu melakukan rush B. Kalau lu main chess harus lu ngerti rush B, atau lu main Valo masa nggak ngerti rush B. Yang intinya dia nyelonong masuk aja. Dia lari, dia ngebut bawa senjata dan menembakkan senjatanya ke pengamanan yang ada di sana. Namun aksinya bisa digagalkan oleh pihak-pihak keamanan lainnya. A person is now in custody after an incident that forced President Trump and other top leaders of the United States to evacuate from an annual dinner of White House correspondents. AP News says this was a shooting of some sort. They say the Secret Service and other authorities swarmed the banquet about a half hour ago, yelling at the president to get out of the way as guests ducked under tables. President Trump and Vice President Vance were not hurt. Oke, kalau kalian nggak ngerti apa yang terjadi, gue akan coba bantu jelaskan ya. Jadi tadi kalau kalian lihat dia datang dari sebelah kiri menuju pos keamanan ya, di salah satu pos keamanan di situ, yang dimana kira-kira kalau gue lihat dari CCTV tuh kayaknya ada 6 orang yang berjaga atau bahkan lebih. Dan man, kenapa kualitas CCTV-nya is so bad? Gua udah ngomongin ini di live stream ya, tapi kayaknya lu bisa dapetin kualitas CCTV yang jauh lebih oke di online shop gitu, di e-commerce gitu dengan harga yang mungkin nggak nyampe sejuta deh kayaknya. But ini yang kita punya sekarang dan terlihat jelas ya, tiba-tiba tuh si penyerang itu lari dari ujung kiri dengan membawa senjata dan menembakkan senjatanya ke para keamanan. Ada satu korban di sini, yaitu satu pihak keamanan Secret Service yang kena tembakan. Namun untungnya
dilindungi oleh Kevlar atau bulletproof vest. Kalian pasti udah pada ngerti lah kalau main game. Yang ya intinya dia korbannya nggak jiwa gitu ya, korban luka-luka. Dan seperti yang kalian lihat, strategi dia sepertinya Rashby, dia pengen lari cepet aja, namun dia tidak memikirkan konsekuensi dari kecepatan larinya yang sepertinya tidak begitu cepat dan masih mudah dilumpuhkan oleh pihak keamanan lainnya. The man fired a shotgun at Secret Service agent at a checkpoint in the Washington Hilton Hotel before being tackled and arrested. Trump and First Lady Melania Trump were rushed out of the dinner. Jadi tackle, kalau gue nggak salah terjemahin berarti di sliding dan udah terkapar dan tidak dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, masih bernyawa, jadi bisa diinterogasi, bisa ditanya-tanyain. Jadi bisa disimpulkan tidak ada korban jiwa dalam kasus penembakan kali ini. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. Yes, jadi pada saat hal itu terjadi, Donald Trump berhasil diselamatkan, dievakuasi, dan pelaku berhasil dilumpuhkan. Gak lama setelah itu, Donald Trump langsung bikin press conference, langsung ngomong sama media yang surprisingly di situ banyak media, right? Maksud gue ngerti kalau itu bercandaan. Maksudnya itu kan acara lagi ngobrol sama para media Amerika lagi pada ngumpul, ada kejadian dan Trump pengen ngomong sama media, ya kebetulan gitu loh. Enggak, gue gak ngomongin konspirasi atau apa, tapi ya dia ngerti gak sih lu bercandaannya, jadi langsung breaking news gitu, dan dia ngomong ke depan media tentang apa yang baru saja terjadi, dan untuk transparansi langsung cepat juga dirilis footage-nya ke publik tentang bagaimana ini semua terjadi dan bagaimana Secret Service alias bodyguard-nya Presiden Amerika itu berhasil menangani situasi dengan baik. Pertanyaan berikutnya, pelakunya siapa? A law enforcement official identified the suspect as Cole Thomas Allen, a Californian resident about 31 years old. Little was immediately known about Allen's background, but social media postings suggested he was a teacher in Torrance near Los Angeles. Washington Interim Police Chief Jeffrey Carroll said that the suspect was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. He was taken to a local hospital to be evaluated, but it was too soon to say what his motivation was, Carroll said. Based on preliminary information, he was believed to have been a guest at the hotel, Carroll added. Oke, jadi gue perjelas lagi ya. Jadi namanya Cole Thomas Allen, orang California, umur 31 tahun. Dia datang dengan membawa banyak senjata, tadi udah dijelaskan, shotgun, handgun, dan banyak banget pisau. Dia berusaha untuk masuk menerobos Rashby, tapi berhasil dilumpuhkan sama Secret Service. Dan belum ada keterangan yang jelas untuk tahu motif orang ini apa. Apakah benar targetnya Donald Trump, atau mungkin orang lain di dalam ruangan tersebut? Apakah motifnya politik, atau yang lain? Masih belum ada informasi yang tersebar mengenai hal tersebut. Namun hal yang menarik adalah si pelaku itu ternyata adalah tamu di hotel yang sama tempat acara itu berlangsung. Lebih tepatnya di Washington Hilton, Washington DC. Dengan perlengkapan yang cukup lengkap dan posisi yang cukup strategis, bisa kita sama-sama simpulkan untuk sementara, hipotesanya adalah dia memang berniat dan berencana melakukan aksinya. Namun berhasil digagalkan, dan seperti yang keterangannya tadi sudah dijelaskan bahwa dia ini lone wolf alias kayak dia bergerak sendiri gitu, bukan tim, bukan grup, bukan sekoplotan, dia benar-benar sendiri berusaha nge-Rashby. Jadi kira-kira itulah yang terjadi. Belum ada update mengenai motif, belum ada update mengenai apakah dia terlibat suatu grup atau semacam kelompok, di mana dapat senjatanya, bagaimana rencananya sebenarnya, dan lain-lainnya. Banyak yang bilang ini konspirasi. Well, emang paling enak buat mengkonspirasi gitu loh, bahwa akan ada begini, bakal ada begitu, karena ini begini, karena ini begitu. Salah satu yang paling gue lihat di timeline adalah bahwa ini sengaja dikasih masuk gitu. Itu menurut gue keliru banget konspirasinya, karena dia nggak berhasil masuk, dia digagalkan sama security, which mean yes,
that's what the security supposed to be gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kok dia berhasil masuk gitu, bawa senjata banyak segala macam, ini direncanain nggak sih dan lain-lain, maksudnya tuh kayak aneh gitu. Jelas-jelas dia berhasil digagalkan di checkpoint, di security yang dimana ditempatkan emang untuk ngejagain orang-orang biar nggak aneh-aneh masuk. Jadi ya kayaknya nggak yang kayak tiba-tiba udah ada dan disiapkan untuk masuk. I don't think so. Ya walaupun menurut gue memang secara tempat, secara waktu anget banget, tapi sayangnya menurut gue terlalu banyak faktor yang membuat ini menjadi tidak konspirasi dibandingkan konspirasi itu sendiri. Seperti waktu gue live streaming pada nanya gitu kan, bang kok bisa-bisanya dia bisa punya senjata sebanyak itu dan lain-lain. Konspirasi nih. Oh ya by the way jangan lupa nontonin live streaming gue ya kalau kalian mau dapetin dan diskusi mengenai hal-hal kayak gini. Makanya nyalain notifikasinya atau jadi member kalau misalnya kalian ketinggalan live streamingnya. Kok bisa bang dapat senjata sebanyak itu? Ya bisa, ini Amerika gitu loh. Nggak usah yang ilegal, yang legalnya juga lu bisa dapetin senjata. Jadi apa ya, bukan sesuatu yang wah kok bisa punya senjata di Amerika tuh, itu bukan hal yang wah men, beneran deh. Ya walaupun tiap states berbeda dan lain-lain, but again, shooting is really a problem in America. Right to bear arms itu benar-benar jadi masalah yang terus-menerus udah jadi hal yang rutin tapi tentu saja tidak bagus. But again, in my opinion, ini sulit banget untuk dikonspirasi-konspirasiin. Dan gue di sini hanya sharing apa yang gue bisa temukan ke kalian. Kalian tetap mau bilang ini konspirasi, ya itu urusan kalian. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Dan thank you semua udah nontonin. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Oh ya, kalau misalnya ada update, kritik, saran, silakan. Tapi jangan lupa, saya upload ini terlambat. Saya nggak bisa breaking news. Ini bukan channel berita. Dan ya, semoga tetap bisa menikmati video ini. Oke? Bye.